Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini, tetap dalam materi konteks namun pada bagian yang kedua. Oke, kita masuk ke dalam materi berikutnya. Read the text. Lihat, ini adalah sebuah teks yang masih termasuk dalam kategori recontext. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu ya. Vacation to the beach. Last week, I and my friends went to the beach after school. We used public transportation. We reached the beach at 4 p.m. The beach was beautiful and clean. At the beach, it was fun. We played football in the coastline. After that, we built a castle from sand. In the night, we made bonfire together. We roast fish and squids. Then we ate them. In the midnight, it was time to share our scary stories. One by one, we told our story. At the morning, we went home. It was a moment I never forget. Apakah sudah terlihat ini termasuk rekonteks jenis apa? Ya benar, ini adalah tentang pengalaman pribadi. Lalu ada berapa macam jenis dari rekonteks? Kita simak slide selanjutnya ya. Kinds of recontext atau jenis dari recontext. Di sini ada 4 jenis dari text recon. Yang pertama, personal recon. This usually retell an event that the writer was personally involved in. Artinya, personal recon ini biasanya menjelaskan atau menceritakan tentang story yang pernah dialami oleh penulisnya atau pengalaman pribadi yang terjadi pada masa lalu. Lalu yang kedua adalah factual recon. Factual recon adalah recording an incident, example, science experiment, police report. Artinya pada factual record ini menjelaskan tentang peristiwa yang direkam atau sengaja diabadikan, seperti science experiment tadi atau eksperimen di sains, dan juga police report atau laporan kepolisian. Lalu yang ketiga, imaginative recon. In imaginative recon, the writer write an imaginary role and giving details of events. Example, a day in the life of pirate. Nah, imaginatif ini menceritakan atau menulis tentang events atau story yang sengaja kita buat. Jadi kesannya ini adalah buatan atau imajinasi kita semua. Lalu yang keempat adalah historical recon. Historical recon itu adalah recontext yang menceritakan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di masa lampau, seperti pada pertemuan sebelumnya yang membahas tentang Bandung The Sea of Fire. Oke, itu adalah macam-macam dari text recon. Nah, untuk text vacation to the beach itu termasuk dari personal recon yang menceritakan peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lalu, pengalaman pribadi yang sudah terjadi di masa lalu. Strukturnya masih sama. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada events, yang ketiga ada reorientation. Alhamdulillah materi recontext telah selesai. Namun
ada baiknya kita mengulas hal-hal penting atau poin-poin penting yang ada di recount text. Yang pertama, tujuan dari recount text adalah to entertaining and informing the reader, atau untuk menghibur dan memberi informasi kepada pembaca. Lalu, generic structure atau struktur dari recount text sendiri ada 3. Yang pertama, orientation. Yang kedua, events. Yang ketiga, reorientation. Lalu, the characteristic of recount text atau ciri-cirinya. Yang pertama, using the simple past tense, using temporal sequence, focus on specific participant, using conjunction, using action. And then, yang terakhir, the kinds of recount text. Yang pertama adalah personal recount, yang kedua ada factual recount, yang ketiga imaginative recount, dan yang terakhir historical recount. Terima kasih, materinya sudah saya sampaikan, silahkan dipelajari baik-baik. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.